banyak banget ya kita lihat di TV maupun di film-film kisah cerita yang menceritakan tentang kejahatan suami kepada istrinya. Ternyata nggak cuma di film, di dunia nyata juga banyak banget pria-pria, suami-suami yang berbuat jahat sama istrinya, yang nggak lagi setia sama istrinya, bahkan udah berlaku kurang ajar banget sama istrinya. Lalu seperti halnya di drama-drama, banyak istri yang akhirnya membenci suaminya. Ditambah lagi kan mereka punya lingkungan pertemanan. Teman-temannya juga kasih saran, jangan mau kamu digituin sama suami kamu. Ayo udah kamu harus akhiri, kamu harus balas dendam, kamu harus benci suami kamu. Nah, banyak jalan keluar di drama-drama dan film-film itu yang akhirnya bercerai. Tapi hari ini kita mau lihat apa kata Tuhan tentang masalah yang dihadapi oleh setiap kaum istri jika suaminya mungkin berlaku kurang ajar sama hidup dia. Yuk kita lihat dari kebenaran firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 3 sampai dengan ke-4. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Ternyata Tuhan itu enggak ngajarin kita untuk membenci suami kita. Tuhan malah ngajarin kita untuk mengasihi suami kita sekalipun dia udah berbuat yang enggak benar kepada kehidupan kita semua ya. Tuhan berkata kita bahkan disuruh mengalungkannya. Kita perempuan suka kan dengan yang namanya perhiasan. Kita pakai kalung supaya apa? Supaya mempercantik diri kita. Tetapi kalung itu kalau udah malam kita lepas kan, kita nggak tidur pakai kalung itu. Tetapi ada satu kalung yang kita belajar hari ini yang harus kita pakai senantiasa, yaitu kalung yang namanya kasih dan setia. Ini nggak boleh dilepas. Suruh dikalungin setiap saat. Artinya pribadi kita, karakter kita, kehidupan kita benar-benar harus berlandaskan firman Tuhan penuh dengan kasih. Yuk kita belajar yuk supaya kita nggak bisa atau kita nggak membenci suami kita. Walaupun kesel banget hari ini. Walaupun ampun deh kayaknya bencinya udah membludak. Tapi kita mau belajar daripada Tuhan sendiri. Yang pertama ya, bahwa untuk punya hati yang pengasih itu berasal dari kasih Tuhan sendiri. 1 Yohanes 4 ayat 19 bilang gini, kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Tuhan tuh udah sayang duluan sama kita. Kita ini juga kurang ajar kan sebenarnya sama Tuhan. Kita juga jahat banget. Kita juga seringkali melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Tetapi Tuhan tetap sayang banget sama kita. Bahkan dikatakan sayangnya seperti begini. Mazmur 86 ayat 15. Tetapi engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Tadi kita udah belajar ya, suruh mengalungkan kasih dan setia. Ternyata kasih dan setia itu berasal dari Tuhan sendiri yang berlimpah-limpah dia punya kasih dan setianya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan seperti ini. Katakanlah hidup kita itu seperti hati, ini adalah hati ya, ini adalah wadahnya. Kalau kita nggak deket sama Tuhan, tidak heran kita gampang benci orang. Kita benci banget sama suami kita. Kita pengen balas dendam, kita kesel banget sama dia. Dia kok kurang ajar, dia nggak perhatiin kita. Dia kok malah tidak setia kepada kita. Kita kosong dan akhirnya waktu kita kosong dengan kasih, yang keluar adalah kebencian. Nggak ada kasih yang bisa kita kasih kepada suami kita. Kita nggak bisa menyayangi dia, bahkan perspektif kita jadi berubah. Kita lihat dia sebel, kita lihat dia benci, kita lihat dia pengen balas dendam. Dan bahkan sering ada teman-teman perempuan yang sharing sama saya bilang gini, aku pengen dia mati aja suamiku udah benci banget, udah kurang ajar banget gitu kan. Tetapi Tuhan bilang dia sumber kasih. Nih katakanlah ini Tuhan ya kan. Dia kasih dan setianya apa tadi? Berlimpah-limpah. Waktu kita bisa mendekat sama Tuhan bilang, Tuhan aku mau diisi dengan kasih-Mu. Tuhan aku mau dong supaya gak benci. Tuhan aku mau Tuhan supaya aku punya hati seperti Tuhan juga. Kita makin melekat sama Tuhan, kita dekat sama Tuhan, kita banyak baca firman Tuhan, kita banyak berdoa sama Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, kita berserah sama Tuhan. Maka hati kita mulai terisi dengan yang namanya kasih.
Sehingga kalau kita diperlakukan tidak benar oleh suami kita, yang tadinya waktu kosong kita benci dia, kita balas kejahatan dengan kejahatan, kita balas kebencian dengan kebencian. Sekarang yang kita miliki di hati adalah seperti ini, ya, adalah air kasih, air kesetiaan. Ini yang kita tuangkan kepada suami kita. Sehingga kok sekarang kita nggak bisa benci dia lagi ya. Kita benci perbuatannya, yes, tapi kita nggak benci orangnya. Kita tahu perbuatannya mungkin salah, tetapi kita bisa tuntun dia dengan kasih. Karena hal yang sama, itu yang Tuhan lakukan sama kita. Tuhan juga selamatkan kita yang penuh dengan dosa. Tuhan juga tuntun kita pelan-pelan, padahal hidup kita itu kan super berantakan di mata Tuhan. Kita juga melakukan hal yang jahat kok kepada Tuhan. Tapi karena kasihnya Tuhan berbual-bual, melimpah-limpah, Tuhan tuh guyur kita sama kasihnya, sehingga Tuhan gak benci sama kita. Kita pun terus dikejar sama Tuhan, dicari kemanapun kita pergi, walaupun kita udah berdosa, kita jadi perempuan nakal, kita jadi pelakor, kita jadi perempuan yang jauh daripada Tuhan. Tuhan tetap sayang sama kita, Tuhan kejar kita. Nah sama, waktu kita mengisi hati kita dengan kasih, maka hal yang sama juga akan terjadi. Kita akan mulai mengasihi suami kita, kita mulai mengurangi benci kita sama suami kita, karena Sang pusat kasih ada di dalam hati kita. Oke, yang kedua, enak ya kalau punya hati pengasih. Kenapa? Karena yang kedua, hati yang pengasih itu selalu mengampuni. Tuhan juga udah ngampunin kita kan? Ya, kita juga dosanya banyak. Kok sama Tuhan gak dihitung-hitung ya dosa kita? Nah, waktu kita punya kasih yang seperti Tuhan, penuh dengan pengasih, kita juga akan mulai mengampuni kesalahan suami kita. Kita mulai bisa berkata, oke, aku ampuni kamu, ya kan? Oke, aku nggak mau hitung-hitungan sama kamu. Aku nggak mau simpen sama kamu. Karena kita tahu, kalau hati kita diisinya bukan dengan kasih, tetapi dengan kebencian, nggak bisa ngampunin, airnya udah bukan air yang bening, airnya itu air racun. Dan air racun itu yang minum kita sendiri. Dan kita berharap suami kita yang mati. Padahal kita yang akan mati secara spiritual. Kita yang akan mati secara emosi. Kita yang akan dipenjara sendiri. Jadi ya, waktu kita punya hati yang pengasih, kita kalungkan itu kasih dan setia senantiasa, kita akan mulai bisa untuk mengampuni. Kita mulai mengampuni, kita bilang, oke, aku ampuni kamu. Karena Tuhan udah ngampunin aku duluan. Aku berserah sama Tuhan. Aku gak mau hitung-hitungan lagi. Aku serahkan kamu, ya kita bilang sama suami kita, aku serahkan kamu deh ke tangan Tuhan. Tuhan nih suamiku, dia udah banyak buat kejahatan. Biar kasihmu juga mengejar dia. Biar dia juga bisa diampunin sama Tuhan. Sehingga satu saat kita akan melihat suami kita bisa bertobat. Jadi yuk jangan simpan racun ya. Kita mulai mengampuni karena kita percaya Tuhan itu maha pengampun di dalam kehidupan kita ya. Dikatakan seperti begini di dalam firman-Nya, Mazmur 103 ayat 8-10. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setianya. Sambungannya adalah Ia selalu tidak mendendam ya, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Makasih ya Tuhan, Tuhan ngampunin kita, jadi aku juga mau mengampuni suamiku, aku gak mau benci suamiku. Itu sikap yang benar bagi kita seorang istri jika suami kita menyakiti hati kita. Alright, sekarang yang terakhir ya. Yang terakhir, waktu kita punya hati yang penuh dengan kasih, maka kita senantiasa berbuat kebaikan kepada suami kita. Gak gampang, enggak gitu ya, tetapi kan hatinya udah penuh dengan kasih. Hati dengan penuh kasih ini pasti mampu untuk berbuat kebaikan. Amsal 31 ayat 12 bilang begini, ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat seumur hidupnya. Banyak yang bilang begini, tapi dia jahat sama saya. It's okay, itu urusan dia sama Tuhan. Tapi dia kurang ajar sama saya. It's okay, itu urusan dia sama Tuhan. Tapi dia selingkuh berkali-kali bahkan, ya kan? It's okay, itu urusan dia sama Tuhan. Ingat ya, Tuhan itu gak buta, Tuhan gak diam. Tuhan tahu apa yang dilakukan suami kita terhadap kita. Tetapi Tuhan bilang, penghakiman itu adalah haknya Tuhan, bukan hak kita. Jadi gak perlu bales. Yang perlu kita lakukan tetap nabur aja, tetap berbuat baik aja sepanjang umur kita. Banyak orang juga bilang gini, rugi dong, enak banget dia jahat, kita baik.
Enggak ada yang rugi. Kenapa? Karena apa yang kita tabur, yang terima kita kok, bukan suami kita. Ya, lagi pula, ingat nih setiap teman-teman perempuanku, waktu kita ngedoain buat orang yang jahat sama kita, ngedoain suami kita, berkatnya itu yang turun tuh kepada kita sendiri. Jadi ada berkat selalu di dalam doa-doa kita. Terus aja berbuat baik. Banyak yang bilang gini, aduh gak gampang. Susah ya, apalagi nih kalau udah ngerasain punya suami yang udah jahat, benci sama kita, kelakuannya malu-maluin, suami yang udah selingkuh ya kan. Banyak orang bilang enggak gampang untuk berbuat baik. Benar, saya setuju. Tetapi sekali lagi, hanya ini yang bisa membuat kita melakukannya. Yaitu ketika kita mengisi hati kita dengan kasih-Nya Tuhan, maka kita bisa untuk senantiasa berbuat baik. Apakah ada di antara perempuan-perempuan yang bisa melakukan 3 hal ini, ya kan? Yang tetap mengasihi suaminya, yang tetap mengampuni, yang tetap berbuat baik. Saya mau katakan ada. Memang gak banyak. Karena mungkin di dunia diajarinnya bukan kebenaran firman Tuhan. Diajarinnya untuk balas dendam. Diajarinnya untuk bikin jahat. Tetapi setiap kaum perempuan yang sungguh-sungguh bersandar pada kebenaran firman Tuhan, dia bisa lakukan. Satu kali saya mendengar sebuah kesaksian seorang ibu yang suaminya juga selingkuh berkali-kali. Suaminya jahat sama dia. Dia punya pilihan kok, ya. Untuk apa? Untuk mungkin balas dendam. Ada pria-pria juga yang ngejar-ngejar dia. Dia punya pilihan untuk juga berbuat jahat sama suaminya. Dia tahu itu dia punya kesempatan, tapi dia nggak mau lakukan. Yang dia lakukan adalah melekat sama Tuhan. Mengisi hatinya dengan air kasih Tuhan. Sehingga dikuras hatinya yang tadinya benci, marah, kecewa sama Tuhan digantikan dengan aliran air kasih. Sehingga dia bisa mengasihi suaminya. Dia tetap berbuat baik. Dia katakan suaminya bahkan masuk ke rumah sakit. Suaminya sakit kena satu penyakit. Dia tetap rawat suaminya. Dia tetap berbuat baik. Dia jagain suaminya. Padahal dia tahu kelakuan suaminya itu benar-benar sudah menyakiti hati dia dan keluarganya. Tapi dia tetap tabur. Dia tetap tabur yang terbaik. Dan ternyata terbukti setelah bertahun-tahun doanya gak sia-sia. Kasih Tuhan gak pernah gagal. Ya kan? Kesetiaan Tuhan gak pernah gagal. Akhirnya suaminya menyadari bahwa istrinya adalah yang terbaik yang diberikan. Dan lewat kasih istrinya, maka suaminya mengalami pertobatan. Jadi yuk, jangan benci suami kita, tapi kasihi suami kita. Melekat sama Tuhan, mengampuni, berbuat baik, maka kita akan lihat rumah tangga kita harus pertahankan. Buat teman-teman perempuan yang rumah tangganya diambang kehancuran, pertahankan. Rumah tanggamu bisa dipertahankan. Rumah tanggamu adalah berkat yang berasal daripada Tuhan. Semuanya tergantung dari hidupmu. Kalau suamimu kali ini belum benar, suamimu masih ada di jalan yang salah, engkaulah yang harus berdiri di tengah-tengah keluargamu, menjadi tiang doa, menjadi tiang iman di tengah-tengah keluargamu. Percaya, Tuhan lihat itu dan Tuhan pasti buka jalan, Tuhan pasti selamatkan keluargamu. Amin. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pesanmu hari ini. Tuhan, hamba tahu banyak di antara teman-teman perempuan yang sedang terluka, bahkan benci sekali dengan suaminya, bahkan menginginkan mungkin jalan keluar secara dunia, segera berpisah atau balas dendam. Tuhan, saat ini hamba berdoa bagi setiap teman-teman perempuan yang sedang terluka, yang benci dengan suaminya. Tuhan, balut luka mereka. Kasih-Mu tercurah, Kasih-Mu melimpah, turun ke atas kehidupan teman-teman perempuanku ya Tuhan. Sehingga mereka bisa mulai merasakan ada kasih Tuhan yang mengalir. Sehingga mereka bisa mengasihi suaminya. Mereka bisa mengampuni suaminya. Mereka bisa tetap berbuat baik kepada suaminya. Dan Tuhan, hamba berdoa bagi setiap rumah tangga yang sedang mengalami keretakan. Tuhan, pulihkan Tuhan. Engkau sanggup. Biarlah hati setiap istri-istri dikuatkan. Iman semakin dikokohkan. Semakin belajar untuk mempertahankan rumah tangga. Fight. Benar-benar berjuang untuk keutuhan rumah tangga. Dan perjuangan setiap kaum perempuan tidak pernah akan sia-sia. Tuhan lihat, bersama Tuhan pasti kami mampu untuk melewati setiap badai rumah tangga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Yesus setiap kita yang sudah diberkati katakan amin. God bless you teman-teman perempuanku.